Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini saya akan coba untuk mendemokan ya dari project untuk tugas yang kedua ya terkait dengan big data using Python ya. Oke, perkenalkan nama lengkap saya Imam Khalizuddin. Saya dosen dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Terima kasih atas fasilitas yang diberikan Kominfo yang bekerjasama dengan Cisco Academy ya dengan instruktur Pak Guntur. Oke, jadi di sini saya udah menyelesaikan ya dari langkah pertama. Ini seperti tugas sebelumnya yang sudah saya ini ya jadi upload ya yang sudah saya kumpulkan. Nah, nanti akan saya coba demokan ya, jadi beberapa project yang sudah saya siapkan ya. Nah, ini tadi sudah saya upload kurang lebih 1 jam yang lalu ya. Oke, mudah-mudahan bisa memenuhi dari tugas big data pada minggu yang kedua ini ya. Oke, jadi ini saya akan coba bikin satu notebook baru ya. Ini nanti akan saya coba impor dari project GitHub ini ya ke dalam Jupyter Lab di sini ya. Oke, ini saya gunakan time dark saja ya. Oke. Tunggu sebentar. Oke, ini saya berikan nama misalkan main ya untuk contoh saja di situ. Kemudian karena ini belum ada gitnya, saya akan coba download ya ini dengan otomasi yes di situ ya. Jadi apt get install git seperti ini ya. Jadi ketika diinstal nanti dia akan otomatis masukkan G di situ. Oke, sebentar. Oke, done. Oke, selesai. Kemudian nanti di sini kita bisa gunakan git clone ya. Oke, git clone dari link yang ada di GitHub saya di big data ini. Kita klik kode, kita copy. Oke. Kemudian kita paste sini, kemudian shift enter. Oke, nanti di sini akan muncul terkait dengan project big data PySpark Basic ya, yang merupakan gabungan ya dari Python dengan ini jadi Spark di situ ya. Oke, jadi ini sudah muncul ya sesuai dengan namanya di sini yaitu big data di sini. Oke, saya coba refresh, saya coba masuk ya ke dalamnya. Nah, ini sudah ada PySpark Basic ya, sama persis yang ada di dalamnya ini. Oke, kemudian di sini saya coba masuk di dalamnya ini. Ini ada beberapa ini ya, jadi contoh ya terkait dengan project yang sudah saya siapkan ya. Jadi mulai dari PySpark RDD versus PySpark SQL ya. Kemudian ada PySpark MLlib ya from scratch ya. Jadi bagaimana kita nanti membuat semacam jadi aplikasi implementasi algoritma dengan sebuah ini ya, jadi implementasi kode murni dari PySpark ya tanpa menggunakan MLlib dari bawaan Spark gitu ya. Jadi ini nanti akan sangat powerful ya dalam membangun atau ketika nanti menyelesaikan sebuah riset di situ ya. Kemudian yang 231 sampai 233 ini untuk Spark PySpark streaming di situ ya. Oke. Jadi saya akan coba ambil sampling aja ya untuk efisiensi, yaitu terkait dengan bagaimana cara kerja dari PySpark RDD di sini ya. Oke, jadi ini yang pertama kita lakukan untuk koneksi ya dengan Spark standalone cluster ya yang sudah saya siapkan di sini ya. Jadi ini tinggal di shift enter aja. Oke, tunggu sebentar. Jadi Spark standalone cluster ini dia merupakan jadi komputer ya virtual ya atau kontainer yang sudah saya install ya sebelumnya. Nah, jadi ini nanti ada ini ya, jadi Spark Master, ada Spark Worker ya. Jadi saya set Spark Masternya 1, kemudian ada Spark Worker-nya ada 2 di situ ya, yang sudah saya install sebelumnya. Jadi ini sudah saya jelaskan, sebenarnya sudah saya lakukan pada tugas yang pertama di situ ya. Oke, jadi ini masih menunggu ya sampai Spark konteksnya aktif di situ ya, mungkin butuh beberapa waktu di situ ya.
Oke, saya akan coba coba jelaskan ya dari beberapa yang sudah saya jalankan sebelumnya di sini. Jadi ini kaitannya dengan ada satu bentuk ya koordinasi ya antara Spark driver di situ ya, yang menggunakan misalkan nanti kita menggunakan resilient distributed dataset ya. Ini salah satu cara kita ketika nanti kita coding menggunakan Spark ya. Bisa juga kita menggunakan Spark SQL di situ ya. Oke, jadi nanti ini seolah-olah kalau ada job besar ya atau ada data besar, nanti dia akan men-split ya. Misalkan kalau ada workernya 3 ya, dibagi menjadi 3 bagian di situ ya, sehingga bisa lebih cepat ya. Yang semuanya basisnya fundamentalnya itu di bawah, di atasnya ya. Jadi dia itu semacam ini ya, jadi terdiri di atas Hadoop HDFS di situ ya. Oke, ini untuk cek node-nya, ini untuk coding RDD-nya ya, seperti yang dijelaskan dari instruktur juga ya. Jadi sangat mudah sekali ya. Setiap elemen ditambahkan dengan 5 hasilnya 6, 7, 8 di situ. Untuk filter, untuk menyeleksi di situ ya. Ini range ya, kita parallelize di sini sesuai dengan Spark konteksnya. Jadi ini 1 sampai 5 ya, kalau range itu ya. Kemudian kita coba filter yang angkanya ganjil yang kita print di situ. Jadi 1, 3, 5. Oke. Kemudian yang reduce ini untuk menjumlahkan ya, misalkan ini 1 sampai 5 kita jumlahkan dengan menggunakan fungsi penjumlahan seperti ini ya, atau kita bisa juga langsung menggunakan X plus Z seperti ini ya. Oke. Kemudian ada juga yang kita bisa membuat semacam penamaan fungsi lambda ya, misalkan dengan variabel F juga bisa di situ ya. Oke, jadi lambda ini kan semacam fungsi anonymous di situ ya. Jadi dia hanya satu di situ, jadi semacam satu expression aja di situ ya, tapi bisa banyak argumen di situ ya. Kita bisa panggil di sini misalkan, jadi map f misalkan ini, misalkan setiap elemen 1, 2, 3 dikalikan dengan 2 hasilnya 2, 4, 6 di situ ya. Misalkan yang contoh berikutnya untuk mengambil dari ini ya, jadi elemen pertama di sini ya. Nah, jadi misalnya 1, 3, 5 dapat lambda x ya, titik 2x 0 di situ ya. Oke, kemudian ini misalkan untuk menjumlahkan semua elemen pada row di sini ya. Jadi seperti yang tadi ya, jadi gampang di situ ya. Oke, kemudian ini misalkan untuk menjumlahkan tadi dari hasil ini ya, elemen pertama, kemudian di sini nanti kita coba reduce, kita jumlahkan berapa hasilnya, 1 plus 3 plus 5 hasilnya 9 di situ ya. Oke, kita cek. Nah, ini belum siap ya, jadi memang karena koneksinya ya. Oke, jadi saya kira mudah-mudahan ini cukup bisa untuk memenuhi dari tugas ini. Saya akan coba lanjutkan ke jadi di bagian PySpark SQL ya, ini berada di bawah ya, ini semuanya sudah saya jalankan. Nah, jadi nanti kita bisa gunakan beberapa library ya yang sudah disiapkan oleh PySpark di situ ya. Ini misalkan contoh data nilai UAS mahasiswa di situ. Oke, jadi misalkan ini untuk ini ya, misalkan mencari nilai rata-rata di situ ya, dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa kita gunakan di situ ya dengan sangat mudah ya, menggunakan group by, aggregate, min, kolom, nilai UAS, so di situ ya. Oke, kemudian yang berikutnya PySpark MLlib ya. Jadi ini saya coba gunakan. Jadi ada ini ya, jadi implementasi ini saya gunakan algoritma naive Bayes ya. Jadi saya tidak menggunakan MLlib sama sekali, saya coding from scratch ya. Jadi ini nanti akan ada semacam kelebihan tersendiri di situ ya. Jadi kenapa kita harus sebagai misalkan researcher di situ ya, kenapa harus menggunakan atau membuat sendiri suatu fungsi atau suatu algoritma implementasi tanpa menggunakan library sama sekali di situ ya, karena itu nanti akan masuk di kontribusi kita di situ ya. Nah, contohnya seperti ini, caranya sama, saya gunakan RDD di sini untuk mengambil data, kemudian di sini nanti untuk jadi menghapus kolom pertama nih ya, nanti saya coba rename dengan nama seperti ini, ada fitur 1 sampai 3. Kemudian di sini nanti saya akan coba misalkan college ya, jadi menampilkan frekuensi tiap kelas ya. Oke, kemudian nanti saya coba hitung ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya hitung peluangnya ya, dan seterusnya sampai nanti di sini saya akan coba untuk hitung ini, jadi untuk misalkan mendapatkan ini ya, jadi terkait dengan peluang likelihood di situ ya. Oke,
sampai nanti untuk menebak ya. Jadi nanti data tesnya itu dia masuk kelas apa, misalkan di situ kelas reading di situ. Nah, oke. Kemudian yang ketiga ya, ini yang terkait dengan Spark Streaming ya. Ini juga sudah saya coba ya. Jadi di sini cara kerjanya adalah jadi mengkoneksikan dengan suatu ini ya. Jadi Twitter yang sudah kita siapkan di situ ya. Terkait dengan misalkan di sini saya gunakan library TweetPy di sini ya. Oke, nanti Anda bisa siapkan misalkan terkait dengan ini ya. Jadi API-nya ya. Yang sudah define ya, Anda sudah register ke Twitter di situ. Nah, nanti ini akan dikoneksikan ya, ini menggunakan socket ya. Oke, nanti desain datanya ya. Oke, kemudian ini nanti di sini kita bisa tampilkan ya. Jadi misalkan dalam bentuk graph di situ ya. Jadi kira-kira nanti misalkan untuk dari banyaknya misalkan keyword ya atau hashtag yang sudah kita siapkan itu nanti ini misalkan ini ada Trump ya di situ ya dan sebagainya, itu nanti akan bisa kita update secara real time di situ ya. Ini kita bisa counter ya. Ini misalkan setiap misalkan 10 detik ya di sini ya. Nah, jadi nanti bisa sesuai dengan kebutuhan di situ ya. Atau misalkan kita hanya ambil tweetnya aja ya tanpa graph di situ ya. Nanti juga bisa ya. Jadi di sini nanti seperti ini. Jadi nanti ada Trump ya, ini time-nya nih tiap 10 detik nanti akan diupdate di situ ya. Oke, baik. Mudah-mudahan dari demo tadi ya, mudah-mudahan bisa memenuhi dari tugas untuk Big Data pada minggu kedua. Oke, terima kasih untuk Kominfo dan juga untuk Cisco Academy dan juga untuk Bapak Guntur selaku instruktur kami. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.